Baik, pemirsa, terkait dengan peringatan Haul Guru Tua yang ke-52 pada tahun 2020 kali ini, kita akan mencari tahu dan juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan peringatan Haul tersebut dari tentunya panitia serta Ketua Majelis HAM dan Demokrasi FB Al-Khairat. Dan pada sore hari ini kita telah tersambung dengan Dr. Ghani Jumat. Kita sapa saja dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf lahir dan batin, tentunya masih dalam suasana Lebaran kemarin. Iya. Baik, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Mohon Baik. maaf lahir dan batin. Baik, Pak Dokter, tentunya pelaksanaan Haul Guru Tua yang ke-52 tahun 2020 kali ini seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya, berdasarkan informasi yang kami sampaikan ini dilaksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sampaikan pada kami dan publik, Pak Dokter, seperti apa pelaksanaan Haul Guru Tua ini di pandemi 2020 kali ini dan tema apa juga yang diusung? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan umat Islam secara keseluruhan di mana saja berada. Haul Al-Habib Al-Alim Al-Allama Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang populis dikenal di Sulawesi Tengah dengan Guru Tua. Cara kita memperingati haulnya di tahun 2020 saat ini itu agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini memang ada sikap, ada isyarat yang diberikan oleh pengurus besar Al-Khairat, khususnya oleh Ketua Utama Al-Khairat, agar memperingati haul itu tidak dilaksanakan di kompleks pusat Al-Khairat atau di makam Guru Tua itu sendiri, tetapi melaksanakan haul itu di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Sebagaimana tadi malam secara kekeluargaan, Ahlul Bait Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sudah membacakan doa tahlil di masjid. Bahkan ada juga di antara keluarga Guru Tua membaca doa tahlil di rumah mereka masing-masing. Dan kita semua Abnaul Khairat, saya juga termasuk, dan seluruh Abnaul Khairat yang lain yang memang biasa menjadi bagian integral, bagian penting dalam pelaksanaan haul itu sudah membacakan doa tahlil dan membaca yasin di malam. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengutip beberapa mau'izatul hasanah, beberapa pesan berhikmah, pesan penting yang telah disampaikan oleh Ketua Utama Al-Khairat tadi pagi jam 11 live melalui Instagram Kalamul Khairat. Sebenarnya tadi pagi kalau cekatan bisa bergabung dengan beliau di jam 11 tadi pagi. Apa yang beliau katakan kepada kita semua, bahwa walaupun haul kali ini dilaksanakan tidak di kompleks pusat Al-Khairat atau di makam Guru Tua, tapi dilaksanakan di rumah masing-masing, ini tidak mengurangi hikmah, tidak mengurangi makna terdalam dari cara kita menyapa, cara kita mencintai, dan cara kita mengambil uswah dari Guru Tua. Baik. Dan juga dengan kata lain sebenarnya kata Habib, kenapa tidak dilaksanakan di makam, di kompleks pusat? Ya, karena situasi dan kondisi yang sedang kita alami secara global saat ini, yakni pandemi COVID-19. Iya. Itu yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan di situ. Baik, Pak Ghani, kalau sekarang, ya. bagaimana? Ya, baik Pak Ghani, kalau kita boleh tahu dan mungkin juga disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, adakah kegiatan di tengah pandemi ini yang dilakukan terkait dengan Haul Guru Tua yang ke-52 ini, Pak Ghani? Misalnya tadi sudah kita saksikan ada secara virtual begitu ya, Habib sudah menyampaikan pesan-pesannya, lalu kemudian ada juga tadi kunjungan ke makam. Ada yang lainnya begitu, Pak Ghani? Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan lainnya untuk menyertai haul seperti tahun-tahun yang lalu itu tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Kenapa? Sama dengan alasan Ketua Utama Al-Khairat yang di atas tadi saya katakan bahwa haul ini tidak dilaksanakan secara masif di kompleks pusat Al-Khairat karena kita berhadapan dengan situasi kondisi COVID-19 itu. Sebenarnya di sini
pernyataan Ketua Utama Al-Khairat ini yang saya kutip, ini ada pesan penting dalam kita beragama, berbangsa, bernegara. Apa artinya? Ketua Utama ingin mengatakan kepada kita bahwa beginilah cara Al-Khairat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan di dalam konteks situasi darurat COVID-19 seperti itu. Atau dengan kata lain, Al-Khairat itu taat dengan himbauan pemerintah yang berbasis protokol COVID-19, protokol kesehatan maksudnya. Dan Habib Ali sendiri, Ketua Umum PB Al-Khairat, tadi ketika rapat di kantor PB Al-Khairat tentang pembicaraan utama Al-Khairat, saya tanya kalau Habib Ali punya alasan apa tidak melaksanakan haul seperti biasa. Dia bilang, ya itu karena peristiwa situasi dan kondisi ini COVID-19, dan supaya ente tahu, kata dia, kalau Habib Idrus pun masih hidup saat ini, maka kegiatan-kegiatan seperti ini dia tidak akan laksanakan terbuka masif seperti itu. Nah, apa poinnya di sini? Ini cara wawasan Al-Khairat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Ini satu. Kemudian yang kedua, kata Habib Segaf bahwa haul yang kita lakukan di tempat masing-masing itu tidak mengurangi maknanya, substansinya. Karena haul dilakukan itu paling tidak mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah cara kita untuk berikrar kembali, cara kita untuk berjanji kepada guru tua di depannya, di makamnya, atau dengan cara kita berwasilah kepada dia mengirimkan doa-doa tahlil itu adalah ikrar. Lalu kemudian berkomitmen kembali pada guru tua bahwa kita sebagai Abnaul Khairat dan seluruh stakeholder termasuk pemerintah yang membackup pendidikan Al-Khairat di mana saja di seluruh wilayah NKRI ini, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'an, tahtal amar. Kami patuh dan taat, kami setia, kami berjanji kepadamu setia sampai akhir zaman untuk melaksanakan 3 misi yang dilaksanakan oleh guru tua, yang diemban oleh guru tua. Yang pertama misi madrasah, pendidikan. Yang kedua dakwah, dan yang ketiga sosial kemasyarakatan. Ini sebenarnya intinya, dan itu yang terimplementasikan, terjabarkan, termanifestasikan di dalam kegiatan-kegiatan atau program-program penting oleh PB Al-Khairat sendiri. Dan itu yang di-breakdown terus ke bawah melalui berbagai macam jaringan pengurus besar Al-Khairat. Ada Banom di sana, ada pemuda Al-Khairat, ada wanita Al-Khairat, ada Banatul Khairat, dan seterusnya. Baik, Pak Dokter. Pak Dokter, baik. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di beberapa tahun sebelumnya, di luar dari tahun 2020 ini yang memang dalam masa COVID-19 begitu ya. Dan seperti yang tadi sudah dinyatakan juga bahwa disampaikan bahwa ini dilakukan secara virtual. Namun apakah ada keluarga ataupun juga ring 1 atau ring 2 dari guru tua di haul guru tua ini melakukan apa ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari keluarga inti mungkin yang dilaksanakan di hari atau haul guru tua ini? Ya, itu tadi malam tahlil. Baik. Tahlil saja begitu ya Pak Dokter ya? Tahlil saja ya? Lalu dilanjutkan tadi pagi, jadi dengan sangat sederhana sekali. Oke. Baik. Dan ini juga diserukan kepada Pak Gani, ini juga diserukan kepada seluruh Abnaul Khairat dan simpatisan Al-Khairat dimanapun berada agar melakukan tahlil di rumah masing-masing. Atau seperti apa? Iya, kecuali itu tadi kan tidak dilaksanakan secara masif di Al-Khairat karena kita taat dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Baik. Itu berbarengan atau disinkronkan juga dengan edaran pemerintah apabila di wilayah-wilayah Al-Khairat itu tidak termasuk kategori zona merah, tapi zona hijau, apalagi zona putih misalnya, maka itu dipersilakan mereka melakukan kegiatan haul guru tua itu. Tetapi berbasis protokol kesehatan COVID-19. Baik. Tapi tidak ada perintah untuk itu dari Ketua Utama Al-Khairat dan Ketua Umum PB Al-Khairat. Baik. Pak Dokter, terkait dengan menerapkan atau mengikuti protokol kesehatan, kita masuk ke kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Khairat di Sisu Al-Jufri. Apakah kegiatan peribadatan di sana masih terus dilaksanakan secara normal atau ada sesuatu yang berbeda? Jelas terjadi sesuatu yang berbeda.
Memang beberapa saat yang lalu sempat terjadi karena kontraproduktif tentang larangan ibadah di masjid, tentang sholat Jumat, tentang ibadah sholat tarawih, dan seterusnya ya. Di mana ada fatwa MUI dan juga himbauan pemerintah agar ibadah itu dibawa ke rumah, kan begitu kan? Itu juga sempat tarik ulur lelet dan sempat beberapa kalangan juga karena saking rindunya beribadah tarawih di situ. Betul. Sempat ada yang tarawih, tapi kemudian ditiadakan, dihentikan di situ. Baik Pak Gani, terakhir yang ingin kami tanyakan atau ingin kami sampaikan kepada Pak Gani dan seluruh PB Al-Khairat, apa yang menjadi poin penting dari peringatan Haul Guru Tua yang ke-52 tahun ini di tengah pandemi COVID-19? Silakan Pak Gani. Yang pertama adalah kita harus berkomitmen lahir batin, berjanji kepada Guru Tua. Kita akan melanjutkan khitah perjuangan Guru Tua, tiga mata perjuangan Guru Tua itu. Yang pertama tentang pendidikan, itu harga mati pendidikan itu. Kemudian yang kedua dakwah keagamaan. Dan yang ketiga sosial kemasyarakatan. Saya perlu beri penguatan di situ, pendidikan. Mengapa pendidikan? Guru Tua dulu melawan penjajah tidak dengan senjata seperti perjuangan di tempat-tempat lain. Tapi Guru Tua melawan penjajah dengan membangun madrasah Al-Khairat tahun 30. Itu masa penjajahan Belanda, periode akhir, lalu kemudian masuk ke Jepang. Apa maksudnya Guru Tua mendirikan sekolah pada saat itu? Kata Guru Tua, satu kata kunci untuk memerdekakan sebuah bangsa adalah otaknya harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Agar mereka tahu membela bangsanya, tahu memperjuangkan bangsanya. Itulah nasionalisme Guru Tua. Nah, kemudian yang kedua, dakwah keagamaan. Dakwah disampaikan itu berbasis Islam wasatiyah, Islam moderat. Bukan Islam garis keras, Islam yang sejuk, Islam yang menyapa, Islam yang merangkul. Bukan Islam yang menolak, bukan Islam yang mengkafirkan, bukan Islam yang memukul. Bukan itu dakwah Guru Tua, tapi Islam yang merangkul. Itu dibuktikan bahwa pada tahun 1955 ada seorang pendeta namanya PK Ento dipanggil Guru Tua untuk mengajar matematika di Al-Khairat. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, usaha-usaha sosial kemasyarakatan. Ini tetap berjalan di Al-Khairat, di mana-mana itu anak yatim piatu tetap dipelihara di IOB. Dan juga kemudian memberi bantuan pada masyarakat-masyarakat yang terdampak corona, dan juga sebelum itu masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan-pedesaan, pedalaman. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dr. Gani Jumat, Ketua Majelis HAM dan Mungkin Demokrasi. Saya harus klarifikasi, ada yang perlu saya klarifikasi. Iya, silakan Pak Dokter. Silakan. Nah, begini. Saya mohon, saya sudah minta izin kepada Ketua Umum PB Al-Khairat tadi, ada yang beredar di media sosial bahwa Guru Tua itu yang mengusulkan bendera merah putih. Ya, apa yang ingin diklarifikasi? Itu datanya tidak benar. Baik. Bukan Guru Tua yang mengusulkan bendera merah putih, karena bendera merah putih cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Dan yang benar itu adalah Guru Tua mempertegas, menyetujui bahwa bendera kebangsaan Indonesia adalah merah dan putih. Baik. Saya bacakan syairnya. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u. Setiap bangsa memiliki simbol kebanggaan, lambang kebanggaan. Dan lambang kebanggaan Indonesia, lambang kebanggaan kita adalah merah dan putih atau bendera merah putih. Itu yang Guru Tua sampaikan, dan itu disampaikan sesaat sesudah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Jadi yang beredar selama ini di masyarakat atau di media sosial itu tidak benar berarti ya Pak? Ada yang keliru begitu ya Pak? Saya lihat ada kepentingan politik yang membonceng di sana itu. Baik, terima kasih Pak Gani atas klarifikasinya juga atas poin-poin penting yang sudah disampaikan terkait dengan Haul Guru Tua. Jadi maksudnya kita ingin menghadirkan perjuangan Guru Tua, nasionalisme Guru Tua dalam bangsa ini dengan data yang benar, bukan data yang tidak benar. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gani Jumat sudah bergabung bersama kami di segmen dialog by Zoom pada sore hari ini. Jaga kesehatan Bapak, salam hangat untuk keluarga.